Ingin nanya, apa ada hubungan minum susu dengan naiknya asam lambung? Karena setiap beliau minum susu itu terasa kembung atau terasa perih perutnya, dok. Asam lambung ya. Asam lambung minum susu jadi perih. Harusnya enggak ya, justru. Mungkin gini, kalau asam lambung minum susu mungkin gini, mekanismenya adalah telat makan, jadinya perih. Saya pikir justru susu itu menenangkan kalau untuk yang asam lambung, kecuali ya memang kalau dia udah telat makan, asam lambungnya terlalu tinggi, karena kan di dalamnya ada kalsium, ada magnesium 2 plus ya, nanti kan gabung sama H plusnya yang dihasilkan. Jadi saya pikir justru harusnya nenangin, kecuali makannya memang udah telat. Tadi pertanyaannya apa? Gimana tadi dok pertanyaannya? Itu kan cuman itu ya, hubungannya dengan asam lambung ya, Ya, karena setiap minum susu perut kembung dan terasa begah. Nah, kalau begahnya bisa jadi karena efeknya netralin. Jadi dari yang asam lambung kemudian masukin susu, jadinya kan netral, ya kan? H plusnya akan terikat. Jadi mungkin efek begahnya dari situ, tapi saya pikir tidak memperparah ya harusnya, kecuali dia lagi telat makan atau susunya yang ketinggian lemak, karena lemak bisa memperlama pengosongan lambung sehingga ion H plusnya akan terlalu lama di dalam perutnya. Mungkin susunya yang terlalu tinggi lemak itu pasti yang full creaman mungkin. ya, baik. Terima kasih dok. Ya mungkin karena itu ya Mm-mm. beberapa kemungkinan. Namun untuk mengetahui lebih pasti sebaiknya mungkin diperiksa ya tentang Benar. keluhan asam lambungnya Asam atau lambung. kembungnya itu gitu. Baik, ini ada pertanyaan lagi dok dari Darwanti. Suami saya senang banget minum susu Indomilk cair, sementara ada keturunan dari ibunya yang menderita diabetes. Apakah beresiko juga dok? Kalau diganti jenis susu lain, yang mana yang bagus? Dia suka minum Yes, susu tapi ada ada riwayat deh. DM. Iya, benar. Jadi gini, kalau udah dari riwayat diabetes, maka kemungkinan kita terkena itu hanya 20%. Ya, jadi udah pasti kena. Enggak, cuma 2 dari 10 orang. Tapi sisanya 80%-nya adalah lingkungan. Nah, termasuklah kalau misalnya minum susu Indomilk. Saya udah cari, saya kebetulan gak ada beli yang Indomilk ya. Saya jadi ngumpulin ini. Nah, yang Indomie coba lihat kalau biasanya pasti akan lebih 22 gram. Sedangkan kebutuhan gula per harinya, tadi saya bilang anggaplah kurang dari 10%, kalau total kalorinya 1.800, berarti 180 kita akan bagi menjadi 4, sekitar 45 gram, makanya tadi dapatnya 4 sendok makan. Nah, kalau susu Indomie cairnya udah lebih dari yang saya sebutkan tadi, maka akan meningkatkan kadar gula di dalam darah. Kalau misalnya terus-menerus terjadi, bisa beresiko DM ya tentu gitu. Nah, jadi susu lainnya susu apa? Susu yang bebas gula. Coba aja dilihat susu free sugar. Tapi hati-hati, banyak sekali yang free sugar, itu masih ada sugarnya. Coba, saya sering sekali melihatnya ya. Biasanya susu-susu yang kayak soya atau almond itu bilangnya free sugar, tapi masih ada. Nanti dilihat di nutrition fact ya, itu ada sugar gitu ya, sugarnya itu berapa. Nah, saya akan anjurkan untuk yang pasien-pasien yang takut dengan diabetes, kalau tidak menemukan atau mungkin susu jenis low sugar terlalu mahal, sebaiknya nggak usah minum susu. Kan masih ada susu, mau dapetin apanya sih? Kalsium, makan ikan teri. Susu mau dapetin apa? Protein, putih telur banyak, lebih lebih bagus lagi jenisnya gitu ya, karena susu itu 80% kasein, putih telur udah VIP albumin, udah laktoalbumin dan laktoglobulin bahkan gitu ya kan. Kok lakto sih, eh, itu udah ovoalbumin dan ovoglobulin bahkan ya di putih telur. Nah, jadi ya ngapain harus minum susu, apalagi kalau berat badannya berlebihan. Sekarang lagi obesitas, kemudian saya mau nurunkan resiko diabetes karena ibu saya ada diabetes juga, dok. Ngapain sih minum susu? Kita bisa ganti dengan protein yang jenis tinggi lainnya.